Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap imam masjid beserta para pengurus masjid Al-Ikhlas yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, segenap jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Marilah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam kita pintakan sarengan dumateng ngarsa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang hari ini bertemu lagi ya Bu ya. Sehat Bu? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat imannya? Sehat dompetnya? Sehat banget, tanggal muda katanya. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya sehat dan sempat, termasuk iman dan takwanya, sehingga pada hadir di majelis taklim ya Bu ya. Soalnya kalau sehat badannya aja, iman takwanya nggak sehat, tidak hadir, ya kan? Nah, iman takwanya sehat, badannya tidak sehat juga tidak bisa hadir. Alhamdulillah, ini merupakan hadiah dari Allah atau karunia dari Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani, iman, takwa, dan juga harta benda, ya kan? Alhamdulillah. Artinya duit bergajian, sing gajian, ya. Soalnya gajiannya itu ada yang tanggal akhir bulan, ada yang awal bulan, ada yang tanggal 5 ya Bu ya. Ya ora apa-apa lah. Sing penting rezeki. Alhamdulillah. Terus saya ingin bertanya pada ibu-ibu. Ibu-ibu usianya sekarang berapa Bu? Alhamdulillah sampai 80 Bu? Masya Allah, barakallah. Hebat banget ya. 80 tahun masih bisa hadir di majelis taklim dengan kondisi yang sehat wal afiat, ya. Masya Allah, ya. Bonus yang sangat luar biasa karena Rasulullah hanya mencapai 63 tahun. Yang paling muda di sini berapa tahun Bu? Berapa? 40? Ya. Oh iya, paling muda 40, paling tua 80. Dibikin rata-rata berarti sudah hampir mencapai usia Rasulullah semua ya. 60 lebih lah ya. Banyakan, Masya Allah. Kalau begitu, kira-kira sekarang programnya apa Bu? Ibadah, ya kan? Iya, karena apa? Di usia-usia kita untuk apa lagi mencari harta benda, nggak ada habisnya, ya kan? Maka yang ada saja dibikin untuk ibadah. Dan kita juga fokus memperbaiki diri, amal ibadah. Ingin husnul khotimah Bu? Alhamdulillah. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan supaya kita husnul khotimah. Nomor 1 dikatakan di sana hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Bahwa akan datang pada zaman umatku banyak orang yang menjauhi ulama. Sekarang kita kaji dulu,
Ulama itu apa? Ulama itu dalam definisi bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam, ya. Berarti kalau orang alim atau ulama itu adalah orang-orang ahli ilmu agama Islam, banyak ilmunya, ya. Tetapi ulama di sini juga ada dua secara garis besar. Ada ulama su, ulama dunya, yaitu ulama yang di situ labelnya ulama di dunia, tetapi tidak begitu baik akhlaknya, ya, kurang zuhudnya, kurang tasawufnya. Jadi beliau ini adalah alim ilmu agama Islamnya dalam, tetapi dalam hal keduniawian masih sangat tinggi juga. Artinya apa? Harus punya mobil mewah, harus punya rumah mewah, ya, dan sebagainya. Ini ulama dunia, ulama su. Nah, kalau ulama dunia itu masih hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah su, itu bisa, walaupun labelnya ulama dalam arti ilmu agama Islamnya dalam, mereka itu masih bisa melakukan hal-hal yang kurang baik demi mencapai dunia. Dunia itu apa? Ya semuanya selain Allah itu namanya dunia. Seperti pangkat, ya, terus kemudian harta, ya, kemudian pasangan hidup, kemudian anak, ya. Bahkan ilmu itu termasuk dunia. Ada kategorinya ilmu termasuk dunia, dalam arti kalau ilmu yang di situ digunakan untuk dunia. Nah, ulama-ulama yang semacam ini yang dinamakan ulama dunia ini sangat penting meraih ini. Kepengin, ya, titelnya tinggi, banyak kan, ya, ulama, ya, orang alim sekaligus profesor, doktor, itu misalnya harus mencapai tinggi, harus menjadi anggota dewan, harus menjadi gubernur dan lain-lain. Itu misalnya. Nah, itu dalam hal pangkat, dalam hal ilmu, ya, harus doktor, harus profesor. Dalam hal harta juga begitu, harus punya harta banyak. Nah, dalam pasangan hidup juga begitu, harus punya istri cantik, atau kalau ulama perempuan harus punya suami yang keren, ya, istrinya yang banyak, itu misalnya. Nah, ini itu kalau masih halal itu namanya, atau masih baik namanya ulama dunia. Tapi kalau sudah kemudian dalam mencapai harta dan dunia-dunia tadi itu sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maka itu sudah menjadi ulama su. Ulama apa, Bu? Ya, su, elek, ya, jelek. Kayak kita ngomong suudon, kan jelek, ya. Nah, ulama su juga ulama yang buruk. Karena apa? Melakukan segalanya demi meraih tersebut, ya, padahal dilarang sama Islam. Yang kedua ulama hu, ya, kayak husnul khotimah. Hu-nya itu artinya bagus, ya, husnul, ya, atau hasan, bagus, ya. Maka yang kedua dinamakan ulama yang bagus, ulama hasan, ulama baik, ya. Nah, kemudian di sini ulama hu ini bisa juga dikatakan sebagai ulama akhirat. Kalau tadi ulama su adalah ulama dunia. Karena apa? Karena ulama yang semacam ini tidak hanya ilmunya yang dalam tentang agama Islam, tetapi perilakunya juga sesuai dengan perilaku agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ini ulama yang kedua ini, jenis ulama akhirat ini, ulama hu, ya, ini dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah atau kemudian Al-Quran juga ada, bahwa al-ulama warasatul anbiya. Nah, ini ulama yang mewarisi para nabi. Inilah ulama yang jenis kedua. Mewarisi apanya? Satu, mewarisi ilmunya, pengalimannya, ilmu tentang agama Islam. Ada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir,
ilmu hadis, ada ilmu murad ya, utawa terjemahan hadis dan lain-lain, mustalah hadis ya. Terus ilmu rawi hadis, ini namanya ilmu tentang hadis. Terus kemudian ada ilmu fikih. Ilmu fikih macam-macam ya. Ada ilmu tentang ibadah, fikih ibadah. Terus kemudian ada fikih muamalah, fikih munakahat ya. Muamalah itu pergaulan semacam kayak muhadharah barang ya. Terus kalau munakahat itu adalah ilmu-ilmu tentang pernikahan gitu. Itu fikih ya. Dan lain-lain ilmu agama Islam yang begitu luas dikuasai. Di samping itu beliau-beliau juga memiliki warisan yang kedua dari Nabi Muhammad, yaitu berupa akhlakul karimah. Inilah yang dinamakan ulama akhirat. Nah, ulama jenis ini itu ulama yang menjadi teladan bagi kita semua. Nah, inilah ulama yang tadi yang menjadi pembimbing umat. Maka ulama yang menjadi waris para nabi. Nah, ulama yang menjadi pewaris para nabi inilah yang nantinya kalau kita lihat di dalam nasihat-nasihat Rasulullah, termasuk dalam hadis tadi yang dikatakan Rasulullah, ini yang tidak boleh dijauhi ya. Tadi kan ada pada zamannya umatnya Nabi, berarti sekarang sudah sampai apa belum Bu? Nanti kita bisa lihat ya dari yang saya jelaskan. Itu akan datang para umat Nabi yang menjauhi ulama. Nah, ulama sudah kita ketahui definisinya seperti tadi, pengertiannya seperti tadi. Sekarang menjauhi, ya firuna, orang-orang yang menjauhi. Menjauhi yang dimaksud di sini itu yang bagaimana? Kita lihat. Nyun sewu. Niki pakai bahasa Indonesia, pakai apa bahasa Jawa sih Bu? Bahasa Indonesia mau nggih? Biasanya bahasa Indonesia tong mriki sih, dadi kula pakai bahasa Indonesia, nggih. Nggih. Jadi di situ ya firuna makna melarikan diri atau menjauhi dari ulama, ini yang dimaksud ada beberapa penafsiran. Satu, jauh memang secara fisik ya, misalnya apa? Ada ustadz lewat ya, awas ustadznya lewat ya, saking nggak sukanya gitu ya, kita jauh minggir sana, itu menjauh secara fisik ya. Atau ada ustadz ya atau ustadzah, nggak usah deket-deket dia. Nah, atau kita bikin rumahnya yang jauh, atau nggak mau ke rumahnya dan lain-lain, itu jauh secara fisik ya. Atau ada acara di tempatnya ustadz nggak datang, itu jauh secara fisik. Lari dari ulama secara non fisik ya, tidak secara jasmani, itu adalah termasuk hatinya ya, pikirannya. Iya, deket-deket ulama ya kan, deket-deket ustadz, deket-deket ustadzah, hatinya apa? Perilakunya juga manis ya kan, kata-katanya halus lembut, ustadzah gitu ya misalnya, atau ustadz ya, atau kalau di situ ya Pak Kiai gitu misalnya, kalau Kiai bagus ya lembut, tapi hatinya beda. Nah, itu termasuk menjauh ya. Jadi menjauh ada dua. Bedanya gimana? Diundang suruh kajian nggak berangkat ya, ngapain berangkat, nggak usah, malah bikin kajian sendiri ya. Kalau kajiannya ustadz itu nggak mau, di masjid nggak mau, malah undang lainnya atau ngaji ke tempat lain. Nah, itu pun sudah menjauhi ya. Nah, orang yang menjauhi semacam itu dikatakan di dalam hadis ini, Rasulullah meneruskan hadisnya, akan diberikan apa? Akan diberikan musibah. Masya Allah. Na'udzubillah min. Musibahnya ada 3 Bu, orang yang menjauhi ulama. Jadi makanya kita sampaikan di sini supaya nanti kita berhati-hati ya Bu ya.
Yang pertama dikatakan di situ, orang yang menjauhi ulama akan dicabut, ya. Yarfa'ullahu, Allah akan mengangkat apa? Barokatan, berkah, mingkas bihim, dari mata pencahariannya. Berarti nomor 1, orang yang menjauhi ulama akan dicabut berkah mata pencahariannya, berkah rezekinya. Jadi tiap hari cari nafkah, ya, sudah pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ya, rezekinya melimpah ruah, tapi tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah ciri-cirinya apa? Naudzubillah, ya, sakit-sakitan, ya, terus dirampok-rampok gitu, ya. Terus enggak sakit-sakitan, enggak dirampok-rampok, tapi infak eman-eman, ya. Zakat tidak pernah bayar, ya. Terus kemudian apalagi? Banyak itu yang rezeki tidak berkah, ya. Terus merasa kurang terus, ya. Ibarat air di lautan asin, ya. Jadi sudah diberikan banyak masih kurang terus. Nah, itu namanya rezeki tidak berkah. Nah, termasuk di sini rezeki tidak berkah apa? Yaitu seperti itu. Rasanya itu Masya Allah, ya, sudah usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu, masih kurang saja. Artinya orang ayem, ya, kepengin tambah-tambah terus dan sebagainya. Itu rezeki yang tidak berkah. Nah, makanya mulai sekarang kita mikir-mikir, ya, di rumah. Saya kena apa, ya? Padahal sudah banyak, ya. Mobil sudah 3, rumah juga beberapa, ya. Anak juga sudah punya harta semua, sudah kaya raya. Tapi kok aku rasanya masih kurang terus, ya. Berangkat ibadah males, ya. Nah, ini perlu dipikir. Oh, ternyata benar, ya. Ketika kajian nggak pernah ikut, ya. Ketika ada pertemuan-pertemuan yang di situ ibadah bersama tidak pernah ikut. Nah, kenapa? Karena dengan kajian semacam ini, hadir bersama ulama, nanti hati kita akan, ya, diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Nah, jadi jangan itu, ya Bu, ya. Ada loh, ya, orang yang datang ke kajian bukannya mengikuti nasihat ulama, ya, bukannya mengikuti nasihat ustadz, malah cuma ada beberapa hal. 1, ya, ada yang datang ke kajian cuma kepengin nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ngaji, ya. Wah, kalau itu enak bawaannya, ya. Wah, kalau itu apa, ya, bikin kesel gitu, ya. Nah, bahkan ada yang kedua ini. Yang kedua malah merasa sakit hati, kesindir, ya. Ada kajian kok malah, alah, enggak usah berangkat kajian, kenapa? Disindiri terus percuma. Bu, mohon maaf, tanya. Ibu kalau ikut kajian kayak gini sering kesindir enggak, Bu? Jujur, kesindir enggak? Alhamdulillah. Tapi sering ngerasa enggak kalau itu yang dikatakan itu benar loh, aku masih begitu? Sering enggak? Sering, ya. Misalnya ngomong kayak gini, "Halah Ibu, itu yang paling cerewet, suka marah-marah ke anaknya," gitu. Terus hatinya, aku iya. Sering enggak? Sering. Tapi tersinggung enggak? Alhamdulillah. Itu bagus, Bu. Itu tandanya ibu memang imannya kuat. Allahumma amin. Dan sudah mendapat hidayah dan sudah terbuka. Alhamdulillah. Jadi itulah yang namanya hati yang hidup, ya, hati yang terang, ya. Kalau dalam nyanyian itu ada, ya Bu, ya, orang berilmu hatinya terang bagai malam yang berbintang, kayak gitu, ya. Nyanyian anak kecil atau nyanyian nasidariah, ya. Tapi suara saya
kae sih kayak blok borot tadi ora seperti yang lainnya ya. Itulah hati-hati yang terang, hati-hati yang berilmu. Jadi sudah tahu, sudah dengar, disindir-sindir, bukannya marah, bukannya benci, bukannya merasa tersindir, malah ketawa, iya kan ya Bu? Terus mirip gitu, kayak aku loh, aku juga kayak gitu, suka marah-marah sama anak itu kan ya. Terus maning ya, kan ada ya Bu ya. Misalnya Ustadz ya, biasanya laki-laki itu ya, yang suka nyindir-nyindir jamaah perempuan, ya kan? Kalau perempuan enggak, kayak saya itu bela-belain perempuan ya, karena sesama perempuan. Kalau ustadznya laki-laki biasanya nyindir itu, misalnya ibu cerewet, kalau di rumah suka ngelawan suami gitu misalnya. Padahal iya benar, tapi enggak tersinggung ya Bu ya, malah tertawa ya bareng-bareng ustadznya kayak gitu kan. Nah itu berarti hatinya sudah terang, hati yang tidak yafiruna minal ulama, tidak hati yang jauh dari ulama, tapi yang dekat dengan ulama. Jadi rasanya malah sebenarnya itu nyindir-nyindir ya kan, tapi itu kebenaran, menyampaikan kebenaran ilmu, sehingga hati yang terbuka, hati yang terang menerima malah bisa jadi lucu kan gitu ya. Nah tapi ada yang sebaliknya Bu ya, wong ulamanya atau ustadznya saja cerita biasa, lagi cerita tentang ilmu bahwa ada tipe perempuan yang seperti itu ya kan, nyata-nyatanya malah tersindir lah, masih disindiri tok ya, bahasa cilacapnya gitu ya, harus sama angkat ngesuk kan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Lah ini namanya hati yang gelap, namanya qaswatul qalbi, hati yang keras. Nah itu angel Bu. Makanya besok di akhirat Bu ada dua jenis hati. Kalau yang hatinya terang itu ashabul yamin, golongan kanan. Kalau yang hatinya gelap itu ashabus simal, golongan kiri. Jadi nanti ada jalan di surga ya, yang ke kanan itu arah surga, yang ke kiri arah neraka. Jangan keliru ya Bu ya. Nanti di sana terus ya ada jalan malah banyak yang ke kiri, aku ikut ke kiri aja. Jangan Bu, ikutnya yang ke kanan. Lah ini yang ke kanan ahli surga, yang hatinya terang. Nah tapi di akhirat itu nggak bisa kayak gitu Bu ya. Di akhirat nggak bisa dianalisa ya. Tahu-tahu kalau memang amal perbuatannya buruk ya ikutnya yang kiri, sudah otomatis ya. Kalau amal baik ikutnya yang kanan. Kepengen yang kanan apa yang kiri? Alhamdulillah, insya Allah kita semua termasuk golongan yang kanan. Allahumma amin. Asal itu tadi kita ingat ini ya, setidak-tidaknya walaupun kita nggak pinter ya, walaupun ibadah kita nggak banyak, jangan menjauhi ulama. Dalam arti menjauhi yang ketiga, artinya adalah walaupun dinasehati tidak mau, itu namanya menjauhi ya Bu ya. Misalnya apa, Bu, Masya Allah Bu, hartanya kan banyak, ayo zakat, malah tidak mau zakat. Ada nggak orang yang seperti itu Bu? Di mana? Di mana? Oh di sana. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, namanya siapa? Masa lupa? Korun, ya kan Bu? Ya Allah Gusti Korun, Masya Allah, hartanya melimpah ruah sampai saking banyaknya itu kunci gudangnya saja diangkat oleh 40 orang keberatan. Bukan karena kuncinya gede banget, tapi kunci kecil-kecil dikumpulin, saking banyaknya gudang hartanya, dibobong 40 orang masih terasa berat. Disuruh zakat sama Nabi Musa malah bilang, oh kaya sendiri, wong aku pancen pertanianku bagus, pinter tani, kok syukur zakat. Nah Nabi Musa masih sabar pas diomong kayak gitu. Nah disuruh lagi suruh zakat, malah bilang, paling kamu yang ingin Musa ingin dikasih sama saya, lah itu baru
Nabi Musa merasa kecewa, merasa sakit hati, langsung kepada Allah bilang, ya Allah, kau berikan azab kepada Qarun. Makanya Qarun langsung saat itu juga ada petir menyambar, terus jeder tenggelam, tapi tenggelamnya sedikit demi sedikit. Jadi hartanya semua yang tadi dikuncinya sampai 40 orang dibopong blebek ya, tapi Qarunnya masuknya sedikit-sedikit. Pertama satu mata kaki ya, begitu ada adzan lagi naik lagi sampai ke ini lutut ya, adzan lagi sampai ke paha, terus sampai sekarang belum meninggal ya. Jadi Qarun belum meninggal dunia. Pada zamannya Nabi Musa banyak dibuli-buli ya, anak kecil yang lewat karena belum itu sih ya, belum mati tapi tertanam di tanah, nggak bisa dicabut ya, juga belum masuk. Jadi di situ dibuli-buli, dibalang-balang sama yang lewat, Qarun kapok gitu ya, melawan Nabi Musa, pelit, nggak mau zakat, dan lain-lain. Itu ya Bu ya. Dan sampai sekarang masih hidup karena sama Allah itu untuk pelajaran, sehingga meninggalnya nanti dijabutnya kalau hari kiamat. Tapi jadi nggak lihat, dia kan sudah masuk tiap kali ada adzan masuk, jadi sudah dalam sekali di mana itu ya. Bumi ternyata sangat dalam ya, kan besar sekali. Naudzubillah tuh ya. Jadi percuma saja harta melimpah ruah kalau di situ tidak taat sama Nabi. Kalau zamannya Nabi, kalau sekarang zamannya ulama kok tidak taat sama ulama, itu termasuk yang di situ dikatakan sebagai yafirruna anil ulama, orang yang menjauhi ulama. Yang di situ berarti akan dicabut berkah rezekinya sudah banyak melimpah ruah, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, malah mati suul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Tuh Qarun ya. Terus kemudian lagi Bu, yang selanjutnya itu ya tadi Qarun ya. Yang selanjutnya tadi apa Bu? Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu di jabut imannya ya. Jadi yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Orang-orang yang menjauhi ulama itu akan mati suul khotimah. Naudzubillah min. Dan itu nyata Bu. Contohnya siapa Bu? Contohnya orang menjauhi ulama mati suul khotimah, siapa contohnya? Banyak sekali ya. Kalau zamannya ulama-ulama sekarang ya, itu nggak usah dikatakan ya. Ada ini kisah nyata ya, orang Cilacap juga ya, naudzubillah min dzalik. Tapi tidak saya katakan siapa orangnya, rumahnya di mana. Kalau dikatakan itu namanya membuli, ngerasani dan berdosa ya. Tapi kalau cuma mengatakan seperti ini tidak, itu namanya untuk mengambil pelajaran ya. Jadi disuruh sama ulama, suruh ngaji tidak mau ya, malah memusuhi. Jadi ketika ada adzan Allahu Akbar dan berisik doh. Ya cara bahasa Cilacap kan gitu ya. Berisik, ana wong turun berisiki kan gitu ya. Malah cincing ngomahi sing adzan ya. Apa maning Masya Allah kon salat ora gelem-gelem. Bahkan narana wong salat ya mangkat jamaah, berangkat jamaah karena rumahnya dekat, itu pakai mukenanya dari rumah, males pakai di sini sih ya, misalnya pakai di masjid. Itu dia berpapasan langsung cincin-cincin, aku mudi ya gitu ya, bahasa Cilacapnya ya, takut gitu ya, ada pocong itu. Jadi orang mau sholat pakai mukena kan putih-putih ya Bu ya, karena berangkat dari rumah malah dibuli-buli, diomong pocong ya. Nah karena apa? Konfliknya cuma satu Bu, sebabnya cuma satu. Tadinya wanita soleha ya, tadinya juga termasuk cucunya
ulama ya, kalau bahasa orang Jawa itu kiai ya, cucunya kiai. Naudzubillah min dzalik. Tapi cuma gara-gara harta benda, Bu. Jadi ceritanya punya pakliknya itu tidak punya anak, sehingga ketika Pak Linya mau meninggal dunia, pembagian harta keponakannya diberi semua, dia juga diberi. Tetapi karena pakliknya itu orang alim ya, kiai, tahu hukum Islam, kalau yang dikasih banyak adalah yang laki-laki ya. Nah, karena yang perempuan nanti mau dikasih sama suami, maksudnya ikut dinafkahi sama suami. Nah, laki-laki diberi 2 bagian, dia perempuan diberi 1 bagian. Nah, merasa kecewa, terus malah bilang, alah ora adil lilike gitu ya, dan sebagainya, kiai kok kayak kue gitu ya. Terus benci, kecewanya jadi benci, tapi membawa-bawa nama label kiainya, kiai ora adil, benci. Jadi akhirnya saking kecewanya terhadap profil kiainya, maka kemudian dia meninggalkan sholat ya, terus tidak pernah ikut kajian dan lain-lain. Akhirnya meninggal dunia padahal dikasih umur ratusan tahun, artinya 100 lebih. Itu meninggalnya tetap tidak sholat, suhul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kasihan kan ya Bu ya, hanya karena bagian harta. Makanya saya jelaskan di sini arti yafiruna, menjauh dari ulama, hati-hati ya. Yang dimaksud menjauh tidak harus memusuhi, tidak harus membuli seperti zamannya nabi-nabi kayak Fir'aun. Tadi yang contohnya zaman Nabi Fir'aun ya kan, Fir'aun kan membuli, menjauhi, membunuh sama Nabi Musa alaihi salam. Zamannya Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, Abu Jahal ya kan. Masya Allah ya, wong keponakannya sendiri waktu Nabi Muhammad lahir saja, beliau itu paling bersukacita, langsung disiarkan. Itu Bu, Abu Lahab, Bu, ini aku punya keponakan ini, laki-laki sangat ganteng gitu ya, langsung disiarkan ke semua orang, langsung dibawa ke Ka'bah itu sama Abu Lahab, langsung syukuran. Bahkan sampai Abu Lahab itu saking senengnya punya keponakan lahir waktu itu laki-laki, kemudian budaknya dimerdekakan ya, punya budak dimerdekakan. Terus lagi ibunya Nabi Muhammad juga diberi 1 budak ya, yang namanya Halimatu Sa'diyah, suruh menyusui Nabi Muhammad. Saking senangnya itu Abu Lahab punya keponakan. Tapi begitu Nabi Muhammad semakin gede, semakin besar, merasa tersaingi karena ini adalah keponakannya, usianya lebih muda ya kan. Kok tahu-tahu dihormati seluruh umat, dihormati oleh seluruh kepala suku ya kan. Terus kemudian juga terkenal akhlakul karimah dan sebagainya. Dia itu memusuhi sampai Masya Allah mau dibunuh ya, terus dilempari kotoran ya, terus dibikin ranjau Bu, dibikin lubang ya. Nanti kalau Nabi lewat suruh biar masuk jurang itu, terus kemudian taruh yang duri ya Bu ya, biar kalau Nabi Muhammad lewat itu kena duri ya. Terus kemudian sampai mau membunuh, dan yang terakhir Bu, naudzubillah min dzalik, ketika mau meninggal dunia itu berbisik ya, berbisik sini gitu ke sahabat. Bisikannya apa? Ternyata dia bisikannya ngomong gini, sampai mati ke akhirat pun aku tetap mau menjadi musuhmu. Naudzubillah min dzalik. Bukannya mau tobat, malah mau menjadi musuh. Mau adzan ya Bu ya? Adzannya jam berapa sih? Itu jamnya benar nggak? Hah? Masih lama. Oh masih lama. Ya bentar lagi. Jadi mau adzan. Nah udah ya. Itu Abu Lahab akhirnya meninggal su'ul khotimah karena menjauhi Nabi Muhammad, bahkan memusuhi ya kan. Itu yang memusuhi terang-terangan. Sedangkan
yang hanya di hatinya saja, misalnya ya di sini tadi yang saya bilang itu saja bisa celaka, apalagi terang-terangan memusuhi. Namun dibilah min dzalik. Jadi hati kita perlu kita lihat apakah kita termasuk orang yang menjauhi ulama, apalagi memusuhi. Kalau misalnya oh iya ya, aku kok merasa orang menjauhi enggak ya, tidak memusuhi enggak, tapi kalau sama dia aku benci banget loh, jelek gitu ya misalnya bahasanya. Lah mulai sekarang istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong berikan hidayah kepadaku supaya jangan membenci dia. Kadang-kadang kan gitu ya Bu ya, hati itu lucu ya, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nggak cocok aja benci ya kan. Nah tapi kalau kita orang yang tahu hukum agama, tahu bahwa membenci berdosa, apalagi membenci ustadz, membenci ulama, maka kemudian jangan dituruti, tapi istighfar, mohon ampun dan mohon hidayah dari Allah supaya hilang rasa bencinya, kan gitu. Nah itu caranya, solusi kita. Apalagi kalau kita yang benar-benar benci, jangan sampai membenci ulama walaupun itu di hati. Karena apa? Itu dikatakan bahwa innallaha yanduru ala yanduru ala qulubikum wala yanduru ala suwarikum. Allah itu melihat hati kita, tidak melihat wajah kita. Ini Bu ya, bedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia kan lihatnya wajahnya ya Bu ya, waduh itu keren ya ustadznya, terus rajin makan ngaji ya kan, wah itu ustadzahnya nggak keren ya, jelek, malas mangkat kan gitu. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah lebih suka memandang orang yang cacat misalnya ya, tapi hatinya penuh dengan iman, daripada memandang orang yang cantik atau yang ganteng tapi hatinya kafir ya. Nah itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang dipandang hatinya ya. Makanya kalau misalnya itu ya, kalau di dunia belum pada ngerti ya, pada tertipu ya. Ada orang ya kelihatannya kayak manis gitu ya, senyum terus halus, nggak taunya hatinya penuh dengan keburukan. Nah itu caranya, obatnya gimana? Obat hati ada 5 perkara ya kan Bu. Yang nomor 1 adalah apa Bu? Hah? Ingat coba apa? Itu yang ya maca Quran eling maknane. Kalau hati kita penuh iri, dengki ya, terus apalagi gelap ya, sumpek, bacalah Al-Qur'an. Nah, kalau membaca tok kok belum sembuh ya, itu lihat artinya. Insya Allah Bu, ini betul Bu. Al-Qur'an itu kan mukjizat ya Bu ya. Kalau kita lagi sumpek kok masalah ekonomi, nanti yang kita baca padahal bacanya nggak ngerti itu bagian apa, asal aja buka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku kok bingung teman masalah ekonomi ya, saya mau baca Al-Quran, plak buka ada hidayah, sampean baca karena nggak ngerti artinya, lihat di artinya, terjemahnya, nanti solusi tentang itu Bu. Sampean lagi sedih, anakku kok gini ya, disenasihati sulit dan sebagainya, buka Al-Quran, ternyata ayatnya tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Itulah Al-Quran, mukjizat betul. Mulai sekarang makanya jadikan Al-Quran pedoman hidup ya, jadikan sahabat kita ya. Apa-apa nggak usah curhat ke tetangga ya, percuma, nanti ujung-ujungnya malah ngerasani ya, nanti ujung-ujungnya malah tambah sakit hati. Udah curhatnya ke Al-Quran saja ya kan. Nomor 2 misalnya apa, suruh sholat malam ya, mulai curhat ke Allah, nangis kalau perlu ya. Ya Allah Gusti, begitu berat beban hatiku ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalahku gitu ya, nangis di
tahajudnya gitu ya, terutama pada waktu-waktu sujud, asal jangan bunyi, kalau bunyi nanti batal ya di hati ya. Atau selesai sholat tahajud, begitu salam langsung nangis bilang ke Allah, tapi Ustazah kok enggak itu ya, sampai sekarang saya udah tahajud bertahun-tahun enggak kelar-kelar. Oh, berarti itu Allah itu suka pada rintihan kita ya, ditunda nanti saja cinta kepada rintihan kita, kesedihan kita. Kalau merintih-rintih, Allah suka, ya Allah hambaku baik banget ya, menangis-nangis ke aku, jadi belum dikabulkan Bu, itu ya. Nah, atau dikabulkan tapi panjenengan tidak merasa ya, rasanya kayak rewel baik bocah. Karena apa? Ternyata hati kita atau pikiran kita sebagai orang tua yang terlalu keras. Jadi anaknya wis wajar ya, anaknya sudah soleh, sudah soleha, tapi kita yang terlalu keras. Misalnya apa? Kamu pokoknya harus setiap maghrib baca Al-Quran, baca maghrib. Lawang anak-anaknya nggak bisa begitukan kan? Padahal menurut Allah sudah soleh. Solehnya apa? Kan lainnya pada maksiatan, dia tidak maksiatan gitu ya. Jadi ukuran soleh itu bukan pada kita sebagai orang tua, tapi ukuran soleh adalah kepada ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ya. Terus apa? Puasa sunnah, terus apalagi bergaul dengan orang soleh, termasuk kayak gini, ikut kajian ya, yang tadinya susah dari rumah, ya Allah aku memang lagi susah, baru berangkat ke kajian pulang terus plong. Oh iya ya betul ya, mulai sekarang aku tak membikin Al-Quran tak bikin sebagai sahabat, apa-apa curhat ke Al-Quran dan ya mulai tahajud ya kan. Nah kok tahajud kok males ya, ngantuk ya, nggak harus tahajud ya, termasuk hajat kan kapan saja boleh ya, siang boleh, sore boleh, kapan boleh, duha juga boleh. Jadi duha itu fungsinya tidak hanya untuk rezeki Bu, pokoknya semua yang berbentuk sholat seperti dikatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat, meminta tolonglah kau sekalian dengan sabar dan sholat. Berarti apapun sholatnya bisa untuk meminta tolong kepada Allah. Cuma memang ada yang tertentu, misalnya duha, kena apa? Terkait dengan rezeki, karena duha adalah waktunya orang bekerja ya kan, jam 7 mau berangkat kerja duha dulu ya, atau pas jam 11 ya lagi mau istirahat duha dulu. Nah itu otomatis kan terkait dengan rezeki lah, itu biasanya cespleng. Tapi ya yang baik itu nggak bisa seperti itu. Yang baik pokoknya ibadah itu bismillah lillahi ta'ala, nanti urusan rezeki Allah yang akan kasih ya, tapi tetap berdoa kan gitu ya. Itu terus apalagi pokoknya ada 5 itu, tonggo ati 5 warnane ya kan. Nah terus itu Al-Quran dan sebagainya. Terus lagi yang terakhir orang-orang yang menjauhi ulama, dikatakan di situ yusallitullahu, Allah akan memberikan kuasa kepada orang yang menjauh dari ulama itu sultanan doliman, pemimpin yang dolim. Jadi orang-orang yang di situ menjauhi ulama akan diberikan pemimpin yang dolim. Itu termasuk siksaan Bu. Siksaannya gimana? Kalau misalnya jauh dari ulama kan disuruh ada orang ulama ya, ada ustadz-ustadzah memberikan tausiah bahwa zina itu haram, nekat saja Allah apa itu wong belum mati aja kok kasih tahu kalau di neraka itu orang zina itu di neraka, emang dia tahu apa sudah pernah mati apa gitu. Nah otomatis ketika ada pemilihan pemimpin, misalnya pemimpin di RT, di lurah, kemudian di kabupaten atau pilkada, itu yang memilih karena orang dolim-dolim tadi jauh dari ulama ya kan, menyepelekan ulama, maka pilihannya juga nggak ngurus kan, nggak milih yang beriman apa yang enggak, maka kemudian akhirnya yang terpilih yang dolim. Lah orang dolim memimpin, masya Allah, naudzubillah ya, bagi orang yang beriman itu adalah siksaan berat ya. Karena apa? Yaitu tadi ya,
kita mau sholat ya, misalnya dibatasi, mau ada kajian tidak boleh. Lah gimana kan? Nah, wong kemarin aja waktu ada corona kita tersiksa bukan main, ya kan Ibu ya? Mau ada kajian tidak boleh ya, sholat jamaah tidak boleh ya, bahkan sholat Idul Fitri hari raya juga tidak boleh. Lah orang-orang yang beriman itu pasti hatinya akan rindu pada masjid ya. Makanya ketika dilarang ke masjid itu termasuk siksaan. Nah, orang-orang yang menjauhi ulama otomatis akan diberikan siksaan berupa pemimpin yang zalim. Tidak urusan di masjid itu mau ada kajian atau tidak, mau ada yang jamaah atau tidak, enggak peduli, bahkan dilarang. Ya mulai sekarang jangan berisik itu, ngapain ada kajian-kajian di masjid berisikin orang gitu misalnya kan, eman-eman ya Bu ya, itu namanya siksaan, salah satu siksaan orang yang menjauhi ulama. Nah ini kajian kita kali ini terkait dengan itu, masih ada 10 menit, monggo ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini asarnya jam 3 ya Bu ya? Jam 3 apa jam 3 lebih? Harus hati-hati bahwa ternyata Allah melihat kita, hati kita ya, yang dilihat bukan wajah kita, bukan cara bicara kita yang halus, senyum kita yang halus, bukan, tapi hati kita langsung diteropong sama Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan hati kita, bahkan belum sampai ke akhirat saja sering ya, masih di dunia ditunjukkan oleh Allah. Contohnya siapa? Abu Lahab, di dunia sudah mati su'ul khotimah, sampai sekarang disebut-sebut. Fir'aun juga seperti itu ya. Bahkan kalau orang-orang Indonesia pada haji umroh ke Mekah, Baitullah juga kayak gitu ya kan. Di sana dibuka hatinya, apa yang disimpan di hatinya terbuka. Itu misalnya. Nah, makanya dari itu marilah kita jaga hati kita ya, supaya tetap bersih, pikiran kita supaya tetap bersih, juga kata-kata kita ya, lisan kita, juga perilaku kita. Allahumma amin. Caranya gimana? Caranya kalau sudah terlanjur ngomong jelek, langsung istighfar, langsung berbuat baik. Misalnya apa? Tadi mulut yang buat ngomong jelek, terus buat tadarus Al-Quran. Jadi tadi yang omongan jelek ditambal dengan tadarus Al-Quran ya. Terus nanti terus bismillah sodaqoh, untuk kafaroh saya tadi ngomong jelek itu misalnya, dan sebagainya. Banyak ya Bu ya. Artinya apa? Ketika kita berbuat jelek, teruslah langsung tobat, langsung diikuti dengan kebaikan. Itulah perilaku orang-orang beriman. Nah, tapi kalau misalnya nggak merasa berbuat jelek, artinya rasanya biasa-biasa saja, nggak ngerumpi hari ini, nggak ngerasani, nggak bully, hatinya juga bersih, tapi tetap banyak zikir, banyak istighfar ya, astagfirullah ya, hati-hati ya. Jadi hatinya nanti bening Bu, bersih ya. Ketika hati sudah bening, sudah bersih, nanti sholat menjadi khusyuk, zikir juga khusyuk ya, baca Al-Quran juga khusyuk. Itu bedanya hati yang bening, hati yang terang dengan hati yang gelap. Kalau hati gelap, boro-boro sholat khusyuk ya, untuk menyebut nama Allah aja sulit banget. Tapi kalau yang hatinya terang, baru Allah itu sudah nyambung ke Allah ya. Sudah baru sholawat sallallahu alaihi Muhammad, langsung ingat sama Nabi Muhammad kan gitu. Kenapa Nabi Muhammad penting? Karena Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menunjukkan kita beriman, berislam, beribadah itu atas petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita tutup bersama dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa